Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, Bapak. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat, ya, terus berjuang, di mana tetap beraktivitas menggunakan selalu dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah, kita juga di sini akan melaksanakan pembelajaran lanjutan. Nah, sebelum memulai pembelajaran lanjutan di materi ini, alangkah baiknya kita mengaitkan materi ini dengan materi yang sebelumnya. Nah, coba untuk Tori ya. Tori, Iya, Pak. untuk materi sebelumnya, apa yang kita bahas ya? Iya, Ingat? kalau seingat saya materi kita yang sebelumnya itu tentang analisis kebutuhan beban atau bandwidth jaringan dan diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP, Pak. Oke, jadi sebelumnya memang kita melakukan analisis tentang komunikasi VoIP, dan untuk materi kali ini sedikit penyampaian, kita akan melaksanakan tentang sebenarnya lebih ke arah perangkat-perangkat yang digunakan, dan lalu nanti ada yang namanya dial plan, penjelasan dial plan dan konfigurasi dari soft switch itu sendiri. Nah, sebelum kita mulai materi tersebut, mari kita berdoa. Saya pimpin doanya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Bapak mau lihat di sini ada beberapa yang memang masih off cam ya, atau di saya mungkin jaringannya agak lambat ya. Melisa dan juga Dimas, ini di saya kameranya nggak nyala nih. Ya. Sudah nyala, Bapak. Oh, nyala ya? Ya, oke. Kayak koneksi saya deh, Pak, yang agak bermasalah. Oke, jadi kalau memang nanti nggak nyala, mungkin sesekali saya panggil, akan kita ingatkan gitu. Untuk hari ini yang nggak masuk, saya kira masuk semua. Dari 12 siswa itu masuk semua di sini. Jadi tidak perlu saya absen satu persatu. Mulai dari Reza, Rika, Wanto, Dimas, Krisanti, kayaknya masuk semua. Kita lanjutkan ke materi ya. Mungkin kalau sudah tampil bisa dikabari ke Bapak ya. Belum tampil, Pak. Ya, udah lambat. Oke, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi di sini judul materinya adalah konfigurasi ekstensi server soft switch. Nah, pada materi kali ini saya perbesar ya, mungkin kalau terlihat ya. Ya. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama kita di sini menjelaskan konfigurasi ekstensi dan dial plan. Lalu ada menerapkan konfigurasi ekstensi pada server soft switch. Nah, ini dilaksanakan secara praktek yang kedua. Nah, untuk IPK-nya yang pertama di sini diharapkan nanti siswa dapat menjelaskan pengertian ekstensi dan dial plan pada server VoIP. Selanjutnya dapat menjelaskan konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch. Itu. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini ada 3. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekstensi dan dial plan pada server VoIP. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch. Lalu
peserta didik dapat menyajikan hasil konfigurasi ekstensi server soft switch. Oke, ini Bapak punya video ya. Untuk videonya mungkin ditayangkannya lebih jelas di sini ya. Apakah terlihat videonya? Kelihatan Pak. Ya, saya lanjutkan ya. Coba diperhatikan videonya anak-anak, nanti akan Bapak berikan pertanyaan. Dave gets his service from the phone company and uses a traditional phone system. Let's ask them some basic questions about their phone system. What do you need to make a phone call? And your system has voicemail to email, advanced auto attending, customizable bold music. Great. You're all set up. Oh, good news. You just hired a new employee. Now what? Hi, I need another phone in the phone line. I need a new phone and phone line. And what if you need support? Oh, I call my representative and they help me right away. I call the phone company and I do my stuff. Now tell me, how much does all this cost? Does that include long distance? No hidden fees? One more question. What happens if the power goes out? Well, the system is hosted in the cloud, so it automatically reroutes to our cell phones. Hi, reach Susan's office. Hold on, please. Dave? I'm okay. I'm okay. Your business will love the reliability and cost savings of hosted PBX. Talk to our experts to create a quote specific to your business's needs. Call us today. Oke, jadi coba anak-anak, Bapak ingin bertanya, dari apa yang ditampilkan di video itu adalah VoIP dengan PBX biasa. Mungkin bisa memberikan pendapat ya, mungkin dari Wanto, ada Wanto? Halo Pak. Ya, silakan Wanto, mungkin bisa memberikan pendapat apa yang kamu tangkap dari perbedaan dari laki-laki dengan perempuan pada video tersebut antara VoIP dengan PBX biasa. Mungkin ada yang bisa disampaikan, Wanto? Untuk perbedaannya sih tadi untuk PBX biasa sering banyak gangguan atau problem ya Pak. Dan untuk biayanya lebih mahal, dan kalau PBX VoIP tadi yang laki-laki lebih hemat ya Pak ya? Ya, benar Wanto, itu salah satunya itu. Dan itu sudah jawaban yang cukup baik ya. Mungkin bisa ditambahkan Reza ya, mungkin bisa ditambahkan Reza dari apa yang tayangannya tadi Bapak sampaikan selain masalah biaya. Kalau dilihat dari video yang tadi Bapak tampilkan, keunggulan VoIP itu mungkin kayak keamanan jaringannya Pak. Jadi dia bisa otomatis masuk ke handphone ya Pak. Jadi kalau seandainya, apalagi kalau misalkan mati lampu kan itu bahaya banget gitu. Terlebih kalau dalam bisnis Pak. Itu sih Pak. Oke, terima kasih Reza. Nah, jadi Bapak tambahkan lagi anak-anak. Jadi apa yang tadi kita lihat bersama itu bisa kita simpulkan bahwa VoIP itu memang lebih baik dibanding PBX biasa. Di antara tadi biayanya yang sudah disampaikan Wanto dan juga fitur-fiturnya yang sudah disampaikan Reza, dan juga dia bisa menggunakan sistem cloud untuk sebagai sarana untuk menyimpan voice-nya atau melaksanakan voice call, mungkin seperti itu. Nah, Bapak lanjutkan kembali untuk paparannya.
Oke, jadi di sini konfigurasinya itu ada pendahuluan sedikit. Nah, seiring berjalannya waktu mungkin kalian sudah tahu, mungkin nanti kalian akan melaksanakan PKL di perusahaan di mana perusahaan tersebut sudah banyak yang menggunakan teknologi VoIP. Nah, pada sebelumnya waktu zaman Bapak PKL itu masih belum ada teknologi VoIP. Nah, sekarang sudah di mana-mana memang perusahaan itu sudah menggunakan teknologi VoIP. Jadi kalian perlu mengetahui teknologi ini. Gitu. Oke, nah ini ada sedikit gambaran mungkin apa yang bisa Bapak jelaskan di sini. Jadi dalam sebuah teknologi SIP atau Business Phone dari VoIP tersebut, komponen utamanya adalah sebuah server. Jadi sebuah server ini nanti akan kita lakukan instalasi dulu, lalu akan kita konfigurasi server tersebut pada materi berikutnya. Nah, untuk konfigurasinya nanti dilakukan agar semua komponen-komponen bisa terhubung. Nah, komponennya apa saja? Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang traffic. Nah, untuk pertemuan ini kita juga membahas tentang komponen-komponennya. Nah, salah satunya komponennya adalah di sini ada desktop IP phone atau IP phone. Lalu ada juga komponen di sini telepon biasa yang dikoneksikan dengan ATA. Apa itu ATA? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Selanjutnya ada juga yang menggunakan tablet, laptop, atau telepon yang terhubung ke jaringan wireless. Nah, idealnya laptop atau tablet atau telepon ini atau handphone ini dia akan diinstal aplikasi yang bernama Softphone. Jadi nanti melalui laptop, telepon itu bisa terhubung ke telepon analog biasa, ke IP phone dan lain sebagainya. Lalu nanti dari bagian dulu ya. Lalu nanti dari bagian ini, nah, nanti kita bisa masuk lagi ke yang namanya PSTN. Nah, PSTN ini nanti bisa langsung melanjutkan ke PSTN melalui provider. Nah, di sini provider yang di Indonesia itu adalah Telkom. Nanti kita bisa terhubung ke PSTN atau ke telepon biasa, melalui jaringan office atau jaringan kantor. Jadi teknologinya nanti seperti itu, di mana di kantor pun bisa terhubung ke sesama dan juga bisa terhubung ke telepon rumah, ke handphone, dan lainnya. Nah, itu dilaksanakan dengan biaya yang tidak mahal ya. Karena apa? Karena yang tadi saya bilang dia bisa langsung masuk ke handphone atau bisa memerlukan IP phone itu sendiri. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini sedikit penjelasan ya. Jadi VoIP itu teknologi yang memungkinkan percakapan suara yang mempunyai istilahnya bentuk yang paling sederhana dibanding yang lainnya. Dia hanya membutuhkan speaker dan mikrofon minimal. Tapi tidak memungkinkan juga jika kalian membutuhkan video call atau panggilan dalam bentuk video, itu bisa dilakukan asal perangkat tersebut didukung oleh kamera. Tuh. Nah, ini sedikit tentang perangkatnya. Jadi perangkat yang pertama itu adalah IP phone. Nah, ada gambar IP phone di sini. Ini adalah IP phone Cisco yang menggunakan kamera. Tapi beberapa IP phone memang tidak menggunakan kamera pada fiturnya. Nah, sama dengan telepon biasa, IP phone ini fungsinya untuk nelpon. Cuma perbedaannya ada pada koneksinya. Pada koneksinya di sini menggunakan RJ11 ya. RJ11 di mana yang sudah kalian pelajari pada kelas 1 bahwa kalian biasanya mengkrimping RJ45 pada pelajaran jaringan dasar. Nah, kalian menggunakan RJ11 untuk koneksi ke IP phone. Oke, sampai di sini jelas? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke, kalau bisa Bapak lanjutkan dulu. Nah, perangkat berikutnya adalah ATA. Nah, di sini ini adalah sebuah ATA yang Bapak tandain. Di dalam sebuah ATA ini itu ada
port untuk terhubung ke telepon analog. Ya, ada 2 port ya. Yang satunya portnya untuk terhubung ke jaringan. Nah, jaringan ini bisa internet, bisa juga jaringan lokal, LAN. Nah, nanti itu tinggal diatur jaringannya, atau bisa juga di sini terhubung, maksud jaringan lokal itu tadi ke switch ya. Jadi bisa ke WiFi, bisa juga ke switch. Sehingga nanti telepon ini bisa terhubung ke jaringan VoIP. Ini adalah fungsi dari ATA. Oke. Yang berikutnya adalah server. Nah, server ini adalah bagian yang paling penting ya. Nanti yang kita akan pelajari untuk pertemuan berikutnya, itu kita akan menginstalasi breaker. Ya, jadi di server ini, server breaker ini adalah soft switch yang digunakan untuk konfigurasi terhadap jaringan VoIP. Jadi kalian bisa menginput dial number. Nah, itu materi yang sekarang, dial number atau nomor telepon yang akan digunakan di dalam VoIP. Yang kedua, kalian juga bisa memetakan berapa yang kalian butuhkan, berapa banyak telepon yang kalian butuhkan pada breaker ini. Lalu kalian juga bisa mengkonfigurasi trunking atau menghubungkan dengan jaringan PSTN, jaringan luar yang tadi, jaringan Telkom atau ke nomor handphone. Nah, itu di sini. Tapi untuk trunking itu memerlukan kerjasama kepada Telkom. Nah, ini adalah server VoIP. Oke, yang terakhir, yang mungkin yang nggak kalah pentingnya adalah softphone. Nah, softphone ini adalah aplikasi atau perangkat lunak yang mensimulasikan telepon. Jadi nanti aplikasi ini diinstal pada laptop atau pada handphone kalian. Contohnya mungkin kalian bisa nanti mencari di Google Play Store atau di App Store, itu ada aplikasi Zoiper atau Xlite. Jadi sehingga nanti kalian bisa terhubung di mana saja dan kapanpun, seperti contoh video yang tadi Bapak sudah tampilkan. Mungkin seperti itu. Oke, sekarang untuk penjelasan ekstensi. Nah, jadi ekstensi itu adalah extension, yaitu berupa angka yang dapat terhubung ke sesama telepon. Nah, dan juga telepon umum atau ke sesama IP phone. Nah, sedangkan dial number itu adalah nomor teleponnya atau yang memungkinkan panggilan antar perangkat dengan ekstensi. Nah, ini mungkin bisa lebih jelasnya dilihat melalui gambar berikut. Nah, jadi coba mungkin Rika ya ada ya. Jadi di sini ada pertanyaan, penomoran yang berbeda merupakan ekstensi atau dial plan. Nah, jadi tadi penomoran itu ekstensi atau dial plan, Rika? Ini ada nomor yang berbeda. Ya. Rika ada? Ada, Pak. Ya, itu ekstensi atau dial plan untuk penomoran ini? Ekstensi, Pak. Ya, oke. Jadi ekstensi itu ya saya perjelas ya. Jadi ekstensi itu adalah penomorannya, ekstensi itu adalah perangkatnya, sedangkan nanti bisa dilihat di sini ya, Rika. Ekstensi itu adalah angka yang dapat terhubungnya. Jadi di sini salurannya disebut ekstensi. Nah, jadi di sini ada 4 saluran. Sedangkan dial plan ini merupakan nomornya. Mungkin lebih jelasnya seperti itu. Jadi di sini ada 4 saluran. Ada 4 saluran telepon, ada 4 extension. Sedangkan penomorannya adalah, dial plan-nya adalah 300, 401, 302, dan 320. Jadi ketika satu mau terhubung ke yang lain, maka dia harus menghubungi nomor berikut atau dial plan berikut. Begitu ya, Rika. Begitu juga anak-anak. Nah, di sini sedikit Bapak tampilkan untuk konfigurasinya. Karena memang konfigurasi ini dilakukan Bapak lakukan di Debian, jadi untuk membukanya mungkin terlalu berat. Jadi Bapak melakukan screenshot dan menampilkan di sini. Nah, bisa dilihat di bagian kanan ini ada file namanya extension.conf. Nah, apa saja yang ada di sini? Yang pertama ada teks. Teks ini adalah nama konteksnya yang bisa nanti disesuaikan sesuai kebutuhan.
Nah, sedangkan untuk extend ini adalah sintaks untuk pemberian ekstensi pada nomor. Ada juga nomor telepon yang digunakan di sini Bapak 111 dan juga 2222. Lalu ada satu di sini satu itu adalah prioritas ya, prioritas untuk melakukan dalam melakukan panggilan. Nah, ini prioritas bisa dilakukan, bisa diurutkan sesuai dengan biasanya sih tingkatan jabatan di office ya, mungkin seperti itu. Lanjutnya dial itu adalah di mana telepon itu bisa melakukan panggilan. Jadi kalau tidak bisa melakukan panggilan, maka tidak perlu kita masukkan kodenya dial. Nah, sedangkan untuk SIP ini jadi adalah SIP yang 1111 ini adalah nomor telepon yang akan ditampilkan apabila dia melakukan dial. Jadi ketika dia telepon keluar, nomor telepon dia terbacanya 1111. Nah, ini bisa dirubah. Jadi ketika nomor teleponnya 1111, tapi dia terbacanya tidak seperti itu. Nah, ini sedikit konfigurasi ekstensi pada dial plan. Oke, mungkin itu dari Bapak. Sekarang kita coba buka LKPD. Sudah di download semua ya LKPD-nya anak-anak ya yang ada di Google Classroom ya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, Bapak stop sharing dulu sambil mungkin kita buka LKPD. LKPD. Sudah tampil ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Jadi di LKPD yang sudah kalian download ini, nanti kalian mengisikan nama, kelas, dan juga kelompok kalian, karena kita akan berdiskusi kelompok, itu melakukan diskusi dengan kelompok. Nah, di sini juga sudah Bapak tuliskan kompetensi indikator dengan juga instruksi dari LKPD ini. Lalu untuk kegiatannya, kali ini kita akan melakukan kegiatan diskusi ya, karena Bapak melakukan presentasi melalui Google Meet, jadi kegiatan diskusi ini akan kita laksanakan secara individu. Jadi Bapak rubah materinya menjadi materi pengerjaan individu gitu ya, atau tugas individu, bukan tugas kelompok, karena kita tidak menggunakan media Zoom ya. Jadi kalau di Zoom itu kita nanti bisa membagi kelompok, tapi karena kita menggunakan Google Meet, jadi di sini Bapak langsung rubah menggunakan jadi kalian bisa mengisi masing-masing di LKPD ini. Nah, sebentar ya. Ini LKPD-nya kayaknya bukan yang ini. Oke, ini LKPD yang benarnya. Jadi tadi LKPD yang sebelumnya. Untuk LKPD ini sudah bisa diisi. Jadi, nah sama ya. Jadi di sini kalian mengisi secara individu. Silakan kalian isi. Bapak beri waktu 3 menit untuk mengisi tentang penjelasan nomor 1 di diskusi umum dan juga nomor 2, jadi hanya 2 saja. Yang lainnya nanti kita laksanakan dengan tugas rumah. Mungkin itu bisa dilaksanakan ya anak-anak. Ya. Silakan Bapak tunggu 2 menit ya untuk pengerjaannya ya, tidak usah lama-lama. Nah, sambil mengerjakan silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya.
Oke, Bapak anggap selesai ya. Jadi mungkin kita bisa langsung simpulkan di sini di LKPD-nya itu sendiri. Nah, karena waktunya sudah selesai, jadi untuk LKPD yang sudah kalian kerjakan secara individu nomor 1 dan 2, silakan dikumpulkan langsung ke Google Classroom. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini untuk tugasnya. Lalu nanti kita akan masuk ke pertemuan berikutnya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, langkah baiknya kita sama-sama untuk menelaah kembali apa saja yang memang sudah Bapak sampaikan. Nah, mungkin Tori bisa dijelaskan sedikit kesimpulan untuk pembelajaran kali ini. Silakan, Tori, apa saja yang tadi Bapak sampaikan mungkin bisa dibacakan. Atau Reza, mungkin Reza. Sedikit mengenai kesimpulan pembelajaran kali ini, apa saja Reza yang bisa didapatkan? Kesimpulannya yang tadi saya dapat dari materi hari ini bahwa kita lebih mengenal terkait dengan kelebihan VoIP, Pak. Terus terkait dengan dial, kalau dial itu berarti dial sama ekstensi, berarti ekstensi itu jaringannya, kalau dial itu angkanya dari telepon gitu, Pak. Itu, Pak. Oke, terima kasih Reza. Untuk pertemuan berikutnya, ya Bapak langsung maju ke pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan praktek ya. Nah, prakteknya itu sendiri kita akan mencoba menggunakan VLAN untuk VoIP itu sendiri. Jadi nanti kita akan menggunakan media packet tracer di mana kita akan menginput sedikit IP phone, mungkin 2 atau 3 IP phone dan juga ATA, lalu ada juga telepon biasa. Nanti kita gabungkan seluruh kegiatan tersebut ya, sehingga bisa mensimulasikan VoIP yang sesungguhnya melalui virtual LAN. Mungkin itu dari saya. Untuk jangan lupa anak-anak untuk mengumpulkan tugas ya LKPD tadi di Google Classroom. Terima kasih dari saya, itu saja. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.